Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana cara berkelas dalam menghadapi orang yang mencoba menghinamu. Kita semua tahu, menghadapi seseorang yang tidak memiliki niat baik terhadap kita bisa sangat menantang. Namun, percayalah, ada cara-cara yang dapat membuat kita melewati situasi ini dengan kepala tegak dan keanggunan yang tidak tergoyahkan. Jadi, jika kamu pernah merasa direndahkan atau dihina oleh orang lain, video ini dibuat khusus untukmu. Yuk, kita mulai. 1. Tetap tenang dan tidak merespon secara emosional. Kita memulai dengan langkah pertama yang mungkin terdengar sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu tetap tenang dan tidak merespon secara emosional. Ini bukan tentang menahan perasaan atau memendam amarah, tetapi lebih kepada mengendalikan reaksi kita agar tidak memberikan kepuasan kepada orang yang berusaha menghinakan kita. Saat seseorang mengarahkan hinaan atau kata-kata negatif kepada kita, respons alami kita mungkin ingin membalas dengan cara yang sama atau menunjukkan bahwa kita terluka. Namun, perlu kita ingat, ketenangan adalah senjata terkuat kita. Dengan tetap tenang, kita menunjukkan bahwa kata-kata mereka tidak memiliki pengaruh atas perasaan atau pikiran kita. Ini bukanlah tentang pasif, tapi tentang memilih bagaimana kita ingin merespons situasi dengan cara yang kita anggap paling bijak. Cara praktis untuk tetap tenang mungkin termasuk mengambil nafas dalam-dalam, menghitung sampai 10 dalam hati sebelum merespon, atau bahkan memilih untuk tidak merespon sama sekali jika situasinya tidak memerlukan jawaban. Ingat, ketenangan kita adalah cerminan dari kekuatan internal kita, bukan kelemahan. Dan saat kita berbicara dengan suara yang tenang, serta menunjukkan sikap yang tidak terpengaruh, orang lain akan melihat sebuah sosok yang tangguh dan tidak mudah digoyahkan. Ini juga mengirimkan pesan kepada orang yang mencoba menghinakan kita bahwa upaya mereka sia-sia, karena kita adalah seseorang yang memiliki kendali atas emosi dan reaksi kita. Tetap tenang juga memberikan kita ruang dan waktu untuk memikirkan respon yang paling tepat dan efektif. Yang bisa jadi adalah dengan memberikan respons yang bijak atau sama sekali tidak memberikan respons dan memilih untuk menjauh dari situasi tersebut. Kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespon, dan memilih untuk tetap tenang adalah langkah pertama yang berkelas dalam menghadapi hinaan atau sikap negatif dari orang lain. 2. Berbicara dengan sopan dan tegas. Langkah kedua ini memegang peranan yang sangat penting. Setelah kita berhasil mengendalikan emosi dan memilih untuk tetap tenang, tiba saatnya untuk merespon jika kita memutuskan bahwa situasi tersebut memerlukan respons. Namun, bukan sembarang respons. Cara kita berkomunikasi di momen ini akan sangat menentukan. Berbicara dengan sopan dan tegas adalah kunci. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya mengendalikan emosi kita, tetapi juga memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk menanggapi dengan cara yang matang. Menjadi sopan bukan berarti kita lemah atau menyerah, melainkan kita memilih untuk menjunjung tinggi nilai dan integritas kita, bahkan di tengah konflik. Di sisi lain, keberanian untuk berbicara secara tegas menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan tidak mengizinkan orang lain untuk menginjak-injak harga diri kita. Bagaimana caranya? Mulailah dengan mengakui apa yang telah dikatakan atau dilakukan oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan menghargai komunikasi. Kemudian, dengan jelas dan langsung, ungkapkan perasaan dan batasan kita tanpa harus menyerang balik. Misalnya, saya mengerti bahwa Anda mungkin memiliki pendapat Anda sendiri, tetapi saya tidak merasa nyaman dengan cara Anda menyampaikannya, atau saya menghargai jika kita bisa berdiskusi tentang ini dengan lebih hormat. Ingatlah untuk selalu menjaga nada suara tetap tenang dan bahasa tubuh kita terbuka serta ramah. Ini tidak hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita mengatakannya. Komunikasi nonverbal kita berbicara banyak, dan dengan menjaga kontak mata yang stabil, kita menunjukkan kepercayaan diri dan kejelasan dalam posisi kita. Ini bukanlah tentang memenangkan argumen atau membuat orang lain merasa kalah, tetapi lebih tentang menyatakan batasan kita dengan cara yang sehat dan produktif. Dengan berbicara dengan sopan dan tegas, kita menunjukkan bahwa kita menghormati diri sendiri sekaligus orang lain,
memelihara martabat kita, dan berkomunikasi dalam cara yang membangun, bukan merusak. Ini adalah langkah yang sangat berkelas dalam menangani situasi yang sulit, memungkinkan kita untuk keluar dari situasi dengan kepala tegak. 3. Fokus pada hal positif dan tinggalkan interaksi yang tidak produktif. Setelah kita berhasil mengendalikan emosi kita dan memberikan respons yang sopan serta tegas, langkah selanjutnya adalah memindahkan fokus kita. Ini bisa jadi adalah langkah yang paling menantang, namun juga paling membebaskan. Alih-alih terjebak dalam siklus negativitas yang mungkin dihasilkan dari interaksi yang tidak produktif, kita memilih untuk mengalihkan energi kita ke arah yang lebih positif. Fokus pada hal positif berarti kita mengakui bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan perilaku orang lain, kita memiliki kekuatan penuh atas bagaimana kita memilih untuk merespons dan apa yang kita putuskan untuk fokuskan. Ini bisa berarti mencari pelajaran dari pengalaman tersebut, menghargai bahwa kita telah berani berdiri untuk diri sendiri, atau sekedar mengingatkan diri tentang nilai dan kekuatan internal kita. Cara praktis untuk melakukan ini mungkin termasuk melibatkan diri dalam aktivitas atau hobi yang kita nikmati, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang mendukung dan mengerti kita, atau bahkan menulis jurnal tentang pengalaman tersebut dan apa yang kita pelajari darinya. Apapun itu, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita tidak membiarkan hinaan atau sikap negatif dari orang lain mendefinisikan siapa kita atau bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Penting juga untuk diingat bahwa mengambil langkah mundur dari interaksi yang tidak produktif bukan berarti kita menyerah atau kalah. Sebaliknya, ini adalah tanda kekuatan dan kedewasaan. Ini menunjukkan bahwa kita memilih untuk tidak membuang waktu atau energi kita pada situasi atau orang yang tidak mendukung pertumbuhan atau kesejahteraan kita. Dengan memfokuskan kembali perhatian kita pada hal-hal yang positif dan membangun, kita tidak hanya menjaga kesehatan mental dan emosional kita, tetapi juga membuka ruang dalam hidup kita untuk lebih banyak kebahagiaan dan kepuasan. Ingat, kekuatan sejati kita tidak hanya terletak pada bagaimana kita menangani situasi sulit, tapi juga pada bagaimana kita memilih untuk melanjutkan dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Fokus pada hal positif dan meninggalkan interaksi yang tidak produktif adalah langkah berkelas untuk menavigasi tantangan dengan keanggunan dan integritas. Nah, itulah 3 langkah penting dan berkelas dalam menghadapi orang yang mencoba menghinamu. Ingatlah, kekuatan sejati bukan datang dari bagaimana kita menanggapi hinaan dengan hinaan, tetapi dari bagaimana kita memilih untuk mempertahankan integritas, ketenangan, dan kepositifan kita dalam situasi apapun. Kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan kepada kita, tapi kita selalu memiliki pilihan atas bagaimana kita merespons. Dengan tetap tenang, berbicara dengan sopan dan tegas, serta memfokuskan diri pada hal-hal yang positif, kita menunjukkan tidak hanya kepada mereka, tetapi juga kepada diri kita sendiri, bahwa kita lebih besar dari apapun yang dihadapi. Jangan lupa bahwa dukungan dari keluarga, teman, atau profesional bisa sangat berarti dalam proses ini. Tidak ada salahnya mencari bantuan atau konseling jika kita merasa perlu. Bagaimanapun, merawat diri sendiri adalah prioritas utama. Saya harap video ini memberi Anda inspirasi dan kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Teruslah berjalan dengan keanggunan dan jangan biarkan kata-kata atau tindakan orang lain menentukan nilai Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten yang membangun dan inspiratif. Berbagi pengalaman Anda di komentar atau tips apa yang telah membantu Anda dalam menghadapi situasi serupa. Sampai jumpa di video selanjutnya.